Oke, kali ini kita akan membahas yaitu account receivable atau AR. Oke, setelah login, karena kita berada di departemen accounting, maka yang tampil adalah dashboard accounting. Tetapi jika dashboardnya tidak tampil accounting, maka kita harus memilih menunya, yaitu dari tombol yang paling atas. Kita pilih menunya, yaitu dengan cara kita mengklik tombol main menu yang ada di kiri atas. Kemudian kita pilih accounting. Nah, yang tampil pertama kali adalah dashboard accounting. Nah, bagaimana kita untuk melakukan account receivable? Kita ke overview untuk melihat berapa pembayaran yang harus kita lakukan. Nah, pembayaran ini bisa secara manual dan bisa juga secara otomatis. Nah, maksudnya secara otomatis adalah proses yang dilakukan oleh sales, kemudian barang diterima oleh warehouse atau inventory, kemudian barulah jadi customer invoice. Nah, setelah jadi customer invoice, ini pun belum menjadi berupa invoice, tetapi perlu dilakukan validasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua invoice yang harus dilakukan validasi. Kemudian yang satu adalah invoice yang sudah tervalidasi. Oke, cara pertama seperti ini untuk kita melakukan penerimaan pembayaran dari sales order. Oke, kita klik di to invoice to validate. Di sini ada dua ya dengan customer yang sama, ini hanya contoh. Jadi kita klik salah satu mana yang kita ingin validate. Jadi misalnya kita validate yang SO007. Kemudian kita validate. Nah, setelah tervalidasi, jika kita lihat di overview, maka to unpaid invoice bertambah. Jadi sebelumnya satu, sekarang menjadi dua unpaid invoice. Kita lihat SO007. Nah, itu cara untuk memvalidasi. Jadi memvalidasi itu bahwa kita mengakui ini akan menjadi penerimaan pembayaran di perusahaan. Nah, selanjutnya kita lakukan penerimaan pembayaran atau register payment. Ini, kalau kita lihat di sini bahwa transaksi yang akan kita lakukan yaitu 50 unit, kemudian dengan harga 16.000, kemudian pajaknya 10%. Kita lihat detailnya di bawah ini. Kemudian kita lakukan register payment. Nah, ini adalah informasi register paymentnya. Jadi berapa pembayarannya, kemudian tanggal berapa, kemudian memonya apa. Kemudian pembayaran itu kita terima atau melalui apa? Apakah secara cash atau bank? Nah, kalau secara bank, di bank mana kita terima pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kita? Misalnya melalui bank personal. Nah, jika pembayarannya secara parsial, tagihannya ada 880. Kemudian jika pembayaran pertama adalah 250, kemudian pembayarannya misalnya telah dilakukan beberapa hari yang lalu, ini tinggal kita ganti. Nah, informasi ini berarti bahwa payment pertama dilakukan 250. Kemudian pembayaran diterima di bank personal. Kemudian tanggal pembayarannya adalah tanggal 14 bulan 9. Nah, ini memonya. Kemudian kita validate. Nah, sebelum memvalidasi, ini tetap harus keep open, karena kalau kita close nanti kita anggap bahwa ini sudah selesai. Oke, kita validate. Nah, kalau kita lihat historinya di sini, ini paid. Nah, paidnya tanggal 14 bulan 9. Amount due-nya sisanya adalah 630. Ini outstanding-nya. Nah, jadi nanti kalau mau melakukan pembayaran lagi, kalau kita lihat di overview masih tetap ada dua, yaitu sama juga seperti tadi, yaitu ada dua SO, yaitu SO007 karena SO007 belum lunas. Nah, sekarang kita lakukan pelunasan.
Oke, tinggal kita register payment. Nah, kemudian jika langsung kita klik validate, maka secara otomatis lunas. Nah, kemudian pembayaran saat ini diterima di Mandiri Bisnis. Kemudian kita lakukan validasi. Nah, kalau kita lihat di sini juga ini lunas. Nah, kemudian kita bisa lihat jurnalnya. Itu tinggal kita klik di salah satu ini ya untuk lihat jurnalnya. Kemudian tinggal kita view, kemudian jurnal item. Nah, ini jurnalnya. Oke, itu cara melakukan pembayaran yang secara parsial. Kalau langsung lunas otomatis tidak perlu di harga atau nominal yang berbeda di awal. Jadi langsung dengan jumlah yang ada di invoice. Oke, itu cara pertama. Kemudian kita validasi lagi untuk AR-nya. Untuk melakukan AR lagi, nah kita validate ya. Nah, ini kita sudah validate. Kita lihat di overview sudah tidak ada lagi invoice yang to validate. Jadi tidak ada invoice yang harus dilakukan validasi. Oke, sekarang kita lihat SO008. Nah, bagaimana jika ada PPH 23? Oke, kita lakukan register payment. Nah, ini tagihannya, ini totalnya adalah 800, kemudian 80 adalah pajaknya. Nah, PPH 23 itu ada yang 15% atau ada yang 2%. Oke, katakan ini 2%. Jadi 2% itu kita kurangin, maka hasilnya adalah 784 ya. Kemudian penerimaan pembayaran melalui BNI. Nah, di sini kita harus pilih mark invoice as full paid, tetapi kita harus memilih COA nya, post difference nya itu kita masukkan kemana. Nah, karena ini penjualan, otomatis kita pilih PPH dibayar di muka, PPH pajak dibayar di muka. Nah, di sini kita kasih keterangan PPH 23 dibayar di muka. Setelah itu kita langsung klik validate. Oke, pembayaran sudah selesai kita lakukan plus dengan PPH dan PPN yang sudah kita lakukan. Kita lihat sekarang di sini view. Jadi untuk melihat jurnal itemnya di sini ya. Tampilan sini, kemudian view, kemudian kita lihat jurnal itemnya. Kita bisa lihat 96.000 untuk PPH dibayar di muka. Ya, jadi sistem sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian untuk melihat pajaknya, mana laporan pajaknya? Nah, ini kita bisa lihat di reporting, kemudian bisa di invoice, di jurnal, di entries analis. Kemudian di sini kita pilih, di total ini kita pilih laporan mana yang kita inginkan. Bisa berdasarkan account, bisa berdasarkan account type. Kalau berdasarkan account, kita klik account. Nah, kemudian kita cari PPN keluaran. Kemudian kita pilih partner di sini. Kemudian kita lihat tadi berapa yang keluar, akan kelihatan di sini. Ini PPN keluaran. Jadi jika ada pajaknya, maka secara otomatis akan keluar di sini. Nah, kalau kita mau tampil berdasarkan reference atau nomor invoice, kita klik di sini. 80 ya. Kita lihat di sini 80.000 invoice nomor 11. Kalau kita lihat, kembali lagi kita coba cek di invoice nomor 11. Kita hilangkan opennya. Kita
cek di invoice nomor 11 ya, pajaknya 80. Jadi udah sesuai. Kalau kita mau cek berdasarkan jurnal, kalau jurnal transaksi atau banknya kita lihat di sini view, maka secara otomatis akan tampil. Jadi tidak usah secara manual, karena untuk PPN itu apakah itu nanti kena PPN atau tidak, secara otomatis sistem akan menjurnal di pajak. Kalau itu penjualan maka PPN keluaran, kalau itu pembelian maka PPN masukkan. Nah, itu cara untuk melakukan AR. Nah, untuk reportingnya nanti kita bahas. Kali ini kita hanya membahas yaitu account receivable. Jadi sangat simple untuk melakukannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika melakukan penerimaan pembayaran secara manual tanpa SO. Ya, jadi tinggal kita pilih payment, kemudian kita create, kemudian kita receive money, kemudian customer kan, karena receive customer, kemudian partnernya siapa, bisa perorangan, bisa perusahaan ya. Kemudian di sini kita menerima itu melalui apa, cash atau bank mandiri. Nah, baru nanti dibuat keterangan di sini penerimaan ini berdasarkan apa. Nah, baru di memo kita buat penjelasan atau keterangan bahwa penerimaan ini alasannya atau memonya apa. Nah, ini adalah payment penerimaan pembayaran yang manual. Oke, caranya sangat simpel. Jadi coba kita ulangin lagi ya. Jadi karena ini sudah tervalidasi, tinggal kita lakukan register payment. Kemudian paymentnya berapa, kemudian kita akan masukkan kemana pembayarannya, apakah bank kemudian bank apa, tinggal kita pilih. Kemudian apakah tanggalnya itu sesuai, jika backdate maka tinggal kita klik, kemudian pilih tanggal yang kita lakukan sebelumnya. Begitu kita validate, secara otomatis invoice-nya tidak ada lagi. Oke, begitu untuk melakukan account receivable. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan langsung hubungin kami, nanti kami akan remote atau bantu segera mungkin. Terima kasih.